Mahabbah cinta pengikat sukma, jangan dibuat mainan, karena jiwanya terikat cinta kepadamu, cinta yang menggebu-gebu dan cinta yang menggelora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah yang meminta amalan mahabbah, doa cinta yang sangat mustajab, yang manjur cespleng, yang mujarab, yang ampuh begitu, untuk menundukkan istrinya atau menundukkan suaminya. Ini mahabbah untuk lain jenis, ya, lain jenis. Oleh sebab itulah jangan dibuat mainan. Ini mahabbah khusus untuk suami istri, atau mahabbah bagi yang segera ingin menikah, tidak untuk bermain-main. Doanya sangat singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka. Nah, doa seperti ini kan gampang dihafalkan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man ahbabtuhu fi hubbika waj'al hubbi fi nafsihi wa qalbi. Ini disebut mahabbah pengikat sukma. Mengapa disebut pengikat sukma? Karena sukmanya orang yang dicintai itu diikat di dalam satu doa. Coba bayangkan, yang namanya sukmanya sudah diikat, berarti seolah-olah dia, orang yang dituju itu, akan menjadi, mohon maaf, menjadi cinta yang menggebu-gebu, cinta yang menggelora. Maka dari itu jangan dibuat mainan, ya. Sekali lagi, jangan dibuat mainan. Ini adalah doa khusus untuk suami istri. Misalnya nih, suaminya mencintai istrinya, tetapi istrinya tidak begitu mencintai suaminya, maka silahkan suaminya mengamalkan doa ini. Atau sebaliknya, istrinya sangat mencintai suaminya, istrinya yang mencintai suaminya, tetapi suaminya tidak begitu mencintai istrinya, maka bagi istri yang seperti ini silahkan mengamalkan doa ini. Atau misalnya nih, ada dua orang yang sudah saling mencintai, yang ingin menikah, tetapi tiba-tiba salah satunya misalnya berpaling, ragu-ragu, tidak bertekad, tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Maka salah satunya yang merasa cintanya tidak begitu diabaikan, maka silahkan mengamalkan doa ini. Pokoknya intinya lah, doa ini adalah untuk kemaslahatan hidup di dalam rumah tangga antara suami istri maupun calon suami dan calon istri. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku, as'aluka yaitu minta kepadamu, hubbaka pada cintamu, ya Allah aku sesungguhnya minta cintamu. Jadi yang pertama kali diminta adalah cintanya Allah, karena cinta Allah itu maha dahsyat. Besarnya ya tidak bisa terukur. Pertama kali yang diminta adalah cintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Kalau cintanya Allah sudah diberikan kepada kita, maka selanjutnya kita minta wa hubba may yuhibbuka. Dan aku minta cintanya orang-orang yang mencintai kepadamu. Hambamu siapapun nih yang cinta kepadamu ya Allah, maka berikanlah cintanya itu kepadaku. Hubba wa hubba may yuhibbuka. Kemudian yang ketiga adalah khusus, ini orang tertentu. Wa hubba man ahbabtuhu fi hubbika. Wa hubba man ahbabtuhu fi hubbika. Dan cintanya orang-orang yang sungguh aku telah mencintainya. Fi hubbika, di dalam cinta kepadamu. Jadi cintanya ini harus karena Allah, ya, cinta karena Allah. Tatkala membaca wa hubba man ahbabtuhu fi hubbika, maka di dalam batinnya, di dalam hatinya itu menyatakan atau menyebut nama, tapi nggak usah lewat lesan, nggak usah lewat mulut, hanya dinyatakan di dalam hatinya. Dan saya minta cintanya orang yang aku sudah mencintainya. Nah, siapa tuh? Siapa, ya kan? Kalau seandainya suaminya, ya dinyatakan dalam hati suaminya.
Kalau seandainya misalnya istrinya, ya dinyatakan dalam hati istrinya. Kalau calon suami atau calon istri begitu. Fi hubbika, di dalam cinta kepadamu. Waj'al, dan jadikanlah oleh engkau ya Allah hubbi, pada cintaku. Fi nafsihi, di dalam jiwanya. Wa qalbihi, dan di dalam hatinya. Inilah doa yang sangat luar biasa ini. Waj'al hubbi fi nafsihi wa qalbihi, dan jadikanlah cintaku ya Allah di dalam jiwanya, di dalam sukmanya, dan juga di dalam hatinya. Masya Allah. Ini kalau dibaca dengan ikhlas mantap, tiba-tiba orang yang dimaksud, yang dituju cintai itu, Masya Allah nih, akan terikat jiwanya, sukmanya terikat. Kalau manusia yang sukmanya terikat, jiwanya terikat, itu sangat bahaya. Oleh sebab itulah, sekali lagi yang mengamalkan doa ini jangan untuk main-main. Apalagi memainkan istri orang, nggak boleh. Atau memainkan suami orang juga nggak boleh. Pokoknya intinya nggak boleh untuk main-main, haram ya, bahwa haram. Yang namanya main-main kepada sesuatu yang tidak dibenarkan itu haram. Nah, sekarang kita hafalkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man ahbabtuhu fi hubbika waj'al hubbi fi nafsihi wa qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintai kepadamu, dan cintanya orang yang aku mencintainya, ya kan gitu. Kalau kita misalnya mahabbah kepada orang yang tidak mencintai kita, yang tidak kita cintai, ngapain gitu. Kita kan mencintai, menaksir orang yang kita taksir agar dia menaksir pada kita, mencintai kita. Wa hubba man ahbabtu fi hubbika waj'al hubbi fi nafsihi wa qalbi, dan jadikanlah cintaku ini masuk, meresap, menyatu di dalam sukmanya, di dalam jiwanya, dan juga di dalam hatinya. Nah, sekarang bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkan doa ini boleh dibaca di dalam sujud. Boleh di dalam sujud, sholat fardu boleh, sholat sunnah boleh. Hanya sujud terakhir saja boleh. Tetapi ingat, tatkala membaca hubba man ahbabtuhu, dan cintanya orang yang aku telah mencintainya, ini dinyatakan di dalam hati tatkala dibaca. Nah, kalau misalnya nih yang mengamalkan cewek, mannya di situ kan mudzakkar untuk laki-laki. Ahbabtuhu sudah pas. Nah, kalau seandainya yang mengamalkan cowok, berarti kan yang ditaksir cewek. Dhamirnya apakah harus diganti? Tidak harus mengganti wa hubba man ahbabtuha fi hubbika. Enggak harus begitu. Mengapa? Karena dhamirnya kembali pada man. Man itu umum, am. Bisa mudzakkar, bisa muannas, ya kan? Bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jamak. Jadi nggak usah perlu diganti. Makanya dalam hati itu nyatakan siapa yang dituju gitu. Wa hubba man ahbabtu fi hubbika waj'al hubbi fi nafsi wa qalbi. Nah, kalau diamalkan di luar sholat juga boleh. Yang penting dihafalkan dulu. Setelah hafal, kemudian silahkan diamalkan, dibaca sebanyak-banyaknya. Insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.